Salam. Salam. Pujilah Tuhan, sambil menunggu yang lain kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia. Kita angkat pujian mulia, sembah Raja mulia.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu mau memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami dan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan dari awal, pertengahan, pada akhirnya Engkau ada, Engkau berkarya bagi kami. Dan kami menyerahkan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, kerinduan kami Tuhan, Engkau mengurapi beliau Tuhan. Biarlah kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kami, saudara kami yang saat ini masih di perjalanan, kerinduan kami, percepatlah mereka. Mereka boleh bersama dengan kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan angkat pujian tahun Yahweh. Saudara,
yang lumpuh, yang buta, lompat dan bersorak. Kalau saat ini dalam doa surgawi kita menantikan Roh Kudus curahkan, dan kita percaya bahwa masing-masing kita juga akan diberi kuasa. Kita percaya Tuhan menjadi rohani. Pujian Tuhan, kita akan memberi untuk pujian Tuhan. Semoga berdoa.
kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita merindukan kuasa Tuhan. Kita menanti dengan kesungguhan hati kita. Kita angkat pujian, ajarku menanti Tuhan. Terwakili sedih
sembahan bagimu ya Bapa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Yesus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau telah memimpin langkah kami Tuhan untuk datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, untuk menikmati hadirat-Mu ya Yesus. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan begitu luar biasa kasih bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan pikiran dan hati kami ya Bapa. Kau layakkan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau menaruh semua beban kami di hadapan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hanya mau menikmati ya Bapa firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu saat ini ya Bapa, boleh Tuhan memenuhi hati kami satu persatu ya Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mengerjakan hati kami ya Bapa, sehingga melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh Tuhan menerima pengharapan yang baru lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami membuka Tuhan hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu masuk dan tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan dengan semua yang berada di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Kalau kita belajar dari kitab Yoel 2 yang lalu, bahwa Tuhan itu sedia memberkati kita baik secara jasmani, secara materi, pada saat terjadi bahaya kelaparan karena cuaca yang sangat panas, karena ada belalang yang menghabiskan tanaman-tanaman orang Israel. Saat orang Israel itu mau berseru kepada Tuhan, orang Israel mau bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan datang dan Dia menyatakan akan mencurahkan berkat-Nya. Ada hujan awal dan ada hujan akhir yang membuat daerah mereka menjadi subur. Tapi Tuhan melanjutkan kepada sesuatu yang lebih dari itu di dalam Yoel 2, bahwa Roh Allah akan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari tubuh, jiwa, tapi juga roh. Kalau Allah memberi kehidupan yang berkelimpahan, itu bukan hanya kelimpahan untuk tubuh, untuk materi, tetapi kelimpahan juga untuk rohani, sehingga kita memiliki segalanya. Kalau orang di dalam dunia ini, mereka mengalami kelimpahan hanya materi, kelimpahan yang untuk sementara, kelimpahan yang nanti semuanya itu tidak ada artinya. Ada seorang, ini gambaran saja, seorang yang kaya raya, dia mati membawa suatu pohon besar gitu ya. Apa isinya saudara?
waktu sampai di tempat, orang itu bertemu dengan malaikat dan berkata, malaikat itu bertanya, apa yang kamu bawa berat-berat itu? Lalu dia buka kopernya, dia perlihatkan emas yang berkilo-kilo sebesar kopernya. Lalu malaikat itu berkata, hai, apa gunanya kamu bawa emas itu ke sini? Di sini emas itu jadi jalanan, kamu injak-injak, tidak ada artinya. Apa artinya, saudara? Bahwa kehidupan kita itu jangan terletak kepada yang materi, yang jasmani. Allah mau memberi kelimpahan yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung, yaitu kelimpahan secara rohani. Sekarang mari kita lihat. Kita sudah belajar banyak di dalam doa tentang kelimpahan yang Tuhan berikan. Tetapi sekarang mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ini adalah hal yang sehubungan dengan kelimpahan secara rohani. Mari salah satu membacakan Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu dikatakan kepada wanita Samaria yang bertanya kepadanya. Waktu wanita ini tahu bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, wanita ini bertanya, Tuhan, di manakah kita harus menyembah? Di Yerusalemkah atau di Gunung Gerizim? Yerusalem adalah pusat dari kerajaan Yehuda dan Bait Allah ada di sana. Gunung Gerizim adalah pusat dari kerajaan Israel yang utara. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan berbicara kepada wanita itu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Marilah kita menikmati hal yang bersifat rohani yang Allah sediakan. Kalau kita mencari dulu hal-hal yang rohani, kita cari dia dengan kesungguhan hati, kita akan menikmatinya. Dan janji Tuhan, Dia juga akan menambahkan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi di dalam kita mencari hal yang rohani, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan karena mencari hal yang rohani. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi sangat miskin karena kita mencari yang rohani. Allah pemelihara kita, Allah pelindung kita.
Tetapi kalau engkau tidak mencari yang rohani, hidupmu kering. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera yang memenuhi hidupmu. Tidak ada kemuliaan ilahi yang datang dalam hidupmu. Karena itu, wanita ini setelah mendengar dari Sang Mesias, Tuhan Yesus sendiri, dia lari ke kota, dia mengakui kepada orang kota tentang keberadaan dirinya. Dia katakan, wah, di sana ada Mesias itu. Dia bisa tahu seluruh kehidupan saya yang berdosa, yang tidak benar, sebagai kupu-kupu malam, sebagai wanita tunasusila. Dia cerita kepada mereka tanpa malu lagi. Dia sadar bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang sedang dinanti-nanti dan datang. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau dikatakan barang siapa menyembah Allah akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah sesuatu yang begitu lengkap di dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita lihat tentang menyembah dalam roh. Coba baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga dan keempat. Mari, Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4. Silakan. Jangan buang waktu, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga dan keempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa manusia akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu bukan hanya roh kita sendiri, tetapi roh Allah. Mesias tadi yang mengatakan kepada wanita ini, kalau kamu percaya kepadaku, maka aku akan memberikan air hidup yang akan memancar dari hidupmu keluar sampai kepada hidup yang kekal, kata Tuhan. Dan janji Tuhan itu dinyatakan kembali pada saat ia naik ke surga. Tuhan katakan, tunggu di kota Yerusalem, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Waktu murid-murid menuruti firman Tuhan, bersatu hati berdoa di kota Yerusalem, maka roh itu dicurahkan atas mereka. Lalu roh itu kan tidak kelihatan. Benar tidak? Roh itu tidak kelihatan. Bagaimana orang bisa tahu bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus? Maka pada saat itu ada seperti api yang menyala di atas kepala mereka masing-masing. Kemudian mereka berbicara di dalam berbagai bahasa, tetapi bahasa yang tidak mereka kenal. Itu adalah bahasa roh. Bahasa roh. Siapa yang memberikan bahasa roh itu? Siapa? Ya Tuhan sendiri. Tetapi kadang-kadang atau banyak hal, kalau saudara melihat di Google sana, di mana-mana, ada gereja-gereja yang
sepertinya sangat tidak mau mengakui bahwa bahasa roh itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan ada gereja yang bahkan seperti anti. Sekarang terserah kepada saudara. Saudara mau masuk di dalam hal-hal yang negatif, yang orang tidak percaya, tetapi saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa bahasa roh itu bukan dibuat oleh manusia. Bahasa roh itu datang dari Roh Allah yang memenuhi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai 17. Silakan kalau ada yang membacakannya. Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai 17. Ada? Kalau tidak ada, saya bacakan saja. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18 mengatakan, ketika Simon tukang sihir yang bertobat, melihat bahwa pada waktu rasul-rasul meletakkan tangan atas mereka itu, maka mereka penuh dengan Roh Kudus, dan Simon tahu mereka berbicara dalam bahasa lain. Lalu Simon katakan, Simon ambil uangnya yang banyak di sakunya, pergi kepada Rasul Petrus. Rasul, beri saya kuasa supaya kalau saya meletakkan tangan atas orang, dia dipenuhi Roh Kudus seperti Rasul. Rasul Petrus kata, binasalah kamu, karena kamu menganggap hal yang rohani itu sebagai hal yang dapat menguntungkan secara materi. Kemudian kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 47. Saya bacakan saja. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kita lihat di peristiwa lain, di tempat lain yang jauh, waktu orang-orang mendengar firman Allah dari Rasul Petrus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan orang-orang bersunat, orang-orang Yahudi yang ada bersama mereka, mereka mendengar bahwa orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Siapa yang memberi? Roh Kudus. Bahasa roh itu bukan bahasa manusia. Bahasa roh itu bukan buatan manusia. Mari kita lihat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6.
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Alkitab memberi kejelasan bahwa kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, maka Roh itu akan memberikan bahasa yang kita sendiri tidak tahu. Yang orang Yahudi tidak mengerti arti bahasa itu, kecuali mereka yang datang dari daerah-daerah jauh, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2. Orang Yahudi katakan, oh mereka mabuk paling, karena nggak tahu. Tetapi begitu banyak orang yang pada waktu mendengar firman Tuhan dari Rasul Petrus, 3.000 orang yang bertobat, mereka menyadari bahwa Roh Kudus diberikan ke atas mereka dengan tanda berbicara dalam bahasa roh. Jadi mari kita menjadi jemaat yang mengerti kebenaran firman Allah. Kita jangan ikut-ikutan kata orang, pendapat orang, atau pendapat ahli teologi. Oh, banyak ahli teologi yang tidak sependapat. Tetapi marilah kita lihat bahwa apa yang disalah mengerti oleh orang-orang itu adalah kesalah pengertian mereka pada waktu Rasul Paulus mengajar mereka pada sisi praktis pada saat ibadah. Pada saat ibadah, mereka melakukan dengan cara yang tidak teratur. Tapi Rasul Paulus sendiri berkata dalam 1 Korintus 14 ayat ke-18. Silakan kalau ada yang membacakan. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Iya, Rasul Paulus berkata kepada mereka dalam pengarahannya itu, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Rasul Paulus tidak melarang orang berbicara dalam bahasa roh. Bahkan aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Mari kita kembali kepada Allah dan kebenaran firman Allah. Saya mohon tidak ada saudara yang tersesat dengan pola pikir yang tidak benar, sehingga takut dan mencela orang yang berbahasa roh. Tetapi juga kita tidak menjadi ekstrim, ya. Kita melakukannya di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, sekarang mengapa kok menyembah Allah dalam roh kebenaran itu kok ada bahasa roh? Yohanes mengatakan tadi, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 23-24, penyembah yang benar menyembah Allah dengan seluruh kehidupan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah dengan seluruh
kehidupan. Menyembah Allah itu berasal dari mana sih? Kalau kita menyembah Allah itu berasal dari mana? Dari hati, dari dalam kita. Apa bisa dilihat oleh orang lain? Tidak bisa, saudara. Menyembah Allah yang benar berasal dari dalam hati kita. Kemudian apa cukup dari hati saja? Dikatakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berarti mulai dari hati, jiwa, dan roh kita mau menyembah Allah. Lalu ditambahkan Allah Roh Kudus yang mengurapi kita dan membawa kita berbicara dalam bahasa roh. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menyembah Dia dengan seluruh kehidupan kita. Roma 10 mengatakan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus juru selamat. Kenapa Allah Roh Kudus mengurapi, memakai bahasa roh? Mulut adalah sesuatu yang paling, lidah itu sesuatu yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Lidah itu dapat dipakai oleh kejahatan hati kita untuk melakukan atau mengatakan berbagai hal yang jahat. Lidah itu dipakai oleh penipu untuk menipu orang lain. Lidah itu dipakai oleh orang-orang yang hidupnya tidak benar, mengatakan berbagai macam hal. Allah mau memakai lidah kita bukan untuk hal-hal yang negatif. Karena itu Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus dan memakai lidah kita untuk berbicara dalam bahasa roh. Amin. Kita itu dikehendaki menyembah Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kalau saudara menyembah Allah hanya di dalam hati tetapi mulut tidak menyembah Allah, maka engkau akan menuju kepada kebinasaan. Engkau akan menuju kepada kebinasaan. Jadi, kalau Tuhan mencurahkan rohnya, dan roh itu memberi saudara berbicara dalam bahasa roh, bukan bahasa yang kita buat-buat, jangan takut dan jangan merasa itu tidak benar, itu dibuat-buat, dan lain sebagainya. Itulah yang Tuhan katakan, bahwa saya harus menyampaikan hal ini kepada saudara. Mungkin saya tidak tahu. Ada saudara yang tidak percaya dengan hal itu. Dan saudara akan dibawa jauh dari anugerah Allah yang luar biasa. Hidup saudara tidak menyembah Allah secara sempurna. Tubuh, jiwa, dan roh. Lalu tadi dikatakan bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran melalui mulut kita, kebenaran melalui tingkah laku kita. Lengkap apa tidak, saudara? Lengkap atau tidak? Lengkap. Dicurahkan Roh Kudus supaya kita menjadi penyembah Allah, supaya kita menjadi alat-alatnya yang mulut kita akan digurapi oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada orang tentang kasih Allah.
Dan sebelum kita bisa diurapi untuk memenangkan jiwa-jiwa itu, saudara perlu diurapi oleh Roh Kudus dengan penuh roh dan berbahasa roh. Siap? Siap saudara? Kalau engkau tidak percaya, terserah kepada hatimu. Tetapi orang yang hal tidak percaya itu adalah sesuatu yang membawa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan lalu mati gantung diri. Kalau engkau mendengar firman Allah, engkau percaya, engkau mau menurut firman Allah, maka Roh Allah akan turun dan memberkati kita. Lalu apa perbuatan benar kita? Apakah segala kebaikan, segala sesuatu yang kita berikan kita kepada orang lain dan lain sebagainya? Bukan, saudara. Hidup dalam kebenaran adalah perbuatan kasih kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada sesama. Hidup dalam kebenaran itu hidup mengasihi Tuhan Yesus, hidup mengasihi sesama. Kalau saudara di tengah jemaat sini masih punya hati yang tidak senang, masih punya perasaan yang ini itu terhadap salah satu di antara kita, ataupun di tengah keluarga saudara, ataupun di tengah teman-teman saudara, Roh Kudus itu tidak suka tinggal di dalam hati yang tidak hidup dalam kasih. Dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mengapa? Mengapa kalau doa 10 hari ini dituntut untuk siapa yang mau memimpin, dia harus aktif, dia harus setia pada hari Minggu, pada hari lain. Ya, karena yang mau membawa orang kepada Allah di dalam penyembahan Roh Kudus, dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau engkau hanya datang pada saat harus memimpin, maka engkau tidak menghormati Allah sama sekali. Kasih Tuhan itu harus ada. Kasih kepada Tuhan harus ada dalam hati kita. Penghormatan kepadanya ada dalam hati kita. Kemudian mengasihi sesama ada dalam hati kita. Jadi mari, Allah Roh Kudus adalah Allah yang kudus. Dia tidak akan tinggal di dalam hati yang tidak disucikan oleh darah Yesus. Ia tidak akan tinggal dalam hatimu yang belum bertobat dari dosa, yang masih dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya. Dia akan tinggal di dalam hati yang kudus. Dan saudara tidak akan dapat menguduskan hatimu. Hanya darah Yesus yang menguduskan kita. Dan hal yang kedua, untuk hidup mengasihi Allah dan sesama. Maka Galatia 2 ayat yang ke-25 mengatakan, jikalau kamu dihidupkan oleh Roh, biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Kasih itu tidak akan ada di dalam hidup kita kalau kita masih mementingkan diri, kalau kita masih berpusat pada diri sendiri. Kasih itu ada dalam di hidup kita apabila kita memohon Roh Kudus, tinggallah dalam hidupku, penuhilah hatiku, penuhilah jiwaku dengan Roh-Mu.
Dan saya tidak mau melangkah dalam hidup ini tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak kuat, kita bukan manusia yang baik, tetapi kita diberi Roh Kudus supaya kita sanggup hidup menyembah Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah firman Tuhan pagi ini. Marilah kita ingat Galatia 5 ayat 25. Dan sekarang kita akan datang kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu Engkau Allah Roh Kudus, penuhi hatiku. Amin. Tidak ada satu yang tidak ada satu yang tidak perlu Roh Kudus. Karena itu mari kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan itu atau lagu Allah Roh Kudus penuhi kami.
akan nyanyi beberapa kali lagi dan saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang merindukan Roh Kudus. Mari maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama di depan.
syukur karena Allah pasti mencurahkan rohnya ke atas kita. Ibu Setiadi akan berdoa buat kita. Itulah kerinduan kami Bapa. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau boleh mengubah hati kami masing-masing menjadi hati yang baru, hati yang terbuka untuk Engkau, hati yang mengasihi, hati yang berserah kepadamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa masing-masing, agar kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Roh yang boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap setia mengiring akan Engkau. Kami boleh dibenarkan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami masih merindukan urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Kami rindu curahan Roh Kudus-Mu bagi gereja kami di tempat ini, yang boleh membakar setiap hati untuk senantiasa setia kepadamu. Urapan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga memberikan keberanian kepada kami untuk bersaksi tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan kepadamu. Biar Engkau membentuk kami, menjadikan kami alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami sampai saat ini Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus juga boleh mengingatkan mereka, boleh membawa mereka kembali setia bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan sampai pada akhirnya Engkau akan membawa kami kembali ke surga dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga Engkau mengadakan mujizat dan tanda heran bagi setiap anak-Mu yang saat ini sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan, memulihkan dan berikan kekuatan yang baru, sehingga mereka juga boleh kembali setia bersama-sama dengan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus senantiasa menolong di dalam kehidupan hamba-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan. Berikan kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk boleh melayani Engkau lebih-lebih lagi ya Bapa. Memberkati setiap pergumulan dan pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami siang hari ini. Sebab itu biarlah hati kami senantiasa memuji, memuliakan Engkau, mengucap syukur senantiasa. Kami percaya berkat kasih karunia-Mu atas kami semua. Segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin, yang menguatkan, yang menghibur kita. Dan biarlah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Untuk hari